Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya di sini ada 5 kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah. Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Selanjutnya ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau mudharabah. Yang keempat adalah pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau disebut dengan ijarah. Dan yang terakhir adalah adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau biasa disebut dengan ijarah wa iktimah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24 Peraturan Bank Indonesia (2004) tanggal 14 Oktober tahun 2004 tentang Bank Umum, kegiatan usaha dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana merupakan kegiatan penarikan dana atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana. Dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata-mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah yaitu diantaranya yang pertama ada giro berdasarkan prinsip al-wadi'ah. Prinsip al-wadi'ah merupakan titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip atau penabung kapan saja yang ia inginkan. Prinsip al-wadi'ah diterapkan untuk simpanan giro atau tabungan. Yang kedua yaitu ada tabungan berdasarkan prinsip al-wadi'ah atau al-mudharabah. Prinsip al-mudharabah merupakan perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan usaha secara mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Selanjutnya yang terakhir yaitu deposito berjangka berdasarkan prinsip al-mudharabah. Pada deposito berjangka dengan prinsip al-mudharabah ini, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dana atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 2. Ada penyaluran dana atau pembiayaan, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam. Yang pertama ada prinsip jual beli atau bai. Bai al-murabahah yaitu transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Bai asalam yaitu pembelian barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari, sedangkan pembayarannya di muka secara tunai. Bai al-istisna yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka baik tunai maupun ditangguhkan. Yang kedua ada prinsip bagi hasil. Al-musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang dimana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.
Al-mudharabah yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai pemilik modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha. Untuk prinsip selanjutnya itu ada prinsip sewa menyewa. Yang pertama itu ada al-ijarah, yang mana itu adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya dari sewa menyewa ada al-ijarah al-muntahiyah bit tamalik, yaitu akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa barang antara bank dan nasabah. Prinsip yang selanjutnya itu ada prinsip pinjam meminjam berdasar akad al-qard. Bank Indonesia mendefinisikan al-qard sebagai penyedia dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, jasa-jasa bank syariah. Yang pertama, al-wakalah. Al-wakalah secara harafiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam aplikasinya sendiri, akan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan letter of credit, inkaso, dan transfer uang. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus mampu dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugas tersebut, bank mendapatkan imbalan berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank. Yang kedua, al-hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. Yang ketiga, al-kafalah. Al-kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua apabila pihak tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, al-ran. Al-ran adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Kontrak dari RAN dipakai pada perbankan syariah dalam dua hal, yaitu yang pertama, sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk syariah lain seperti mudharabah. Yang kedua, sebagai produk pinjaman, artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan asuransi, dan administrasi barang yang digadaikan. Oleh karena itu, produk ini biasanya diterapkan untuk keperluan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara sistem bunga atau konvensional dengan prinsip syariah. Pokok perbedaan yang pertama yaitu penentuan bunga atau imbalan. Untuk bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, perjanjian pengenaan bunga tidak berdasarkan keuntungan atau kerugian, sedangkan untuk bank syariah yang menggunakan prinsip syariah, perjanjian imbalan berdasarkan pada keuntungan atau kerugian. Kemudian untuk pokok perbedaan yang kedua yaitu perhitungan bunga atau imbalan. Untuk bank konvensional, perhitungan bunga menggunakan persentase dari total dana nasabah, sedangkan untuk bank syariah, perhitungan berdasarkan nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan nasabah. Kemudian untuk pokok perbedaan yang ketiga, kewajiban pembayaran bunga atau imbalan. Untuk bank konvensional, bunga harus dibayar meski nasabah mengalami kerugian usaha. Besarnya pembayaran bunga tetap meskipun keuntungan lebih besar dari perkiraan. Untuk bank syariah, imbalan dilakukan bila nasabah memperoleh keuntungan. Bila rugi, kerugian ditanggung kedua belah pihak. Kemudian, besar imbalan tergantung keuntungan yang didapat nasabah. Pokok perbedaan yang selanjutnya yaitu
jaminan pembiayaan dan jenis usaha yang boleh dibiayai. Untuk bank konvensional, jaminan pembiayaan, penyerahan barang atau harta nasabah. Jadi harus ada jaminan, sedangkan untuk bank syariah, jaminan tidak mutlak diperlukan. Kemudian untuk jenis usaha, untuk bank konvensional, jenis usaha apa saja boleh asal memenuhi syarat, sedangkan bank syariah, usaha harus sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian, jika dilihat dari kedudukan sistem bunga berdasarkan prinsip syariah, untuk sistem bunga atau konvensional, pengenaan bunga sifatnya haram jika dilihat dari prinsip syariah. Sedangkan untuk pembayaran imbalan berdasarkan bagi hasil adalah halal berdasarkan prinsip syariah.